Roh Kudus lekatkan kita dengan Allah Bapa. Ya, saudara, dari Mazmur 62 ayat yang kedua, lekat Yesus selamat, kau ada di sumber kehidupan. Dan engkau tidak mempan kuasa setan dan kuasa neraka. Ya, saudara, ayat yang ketiga, pastikan Yesus satu-satunya Roh Kudus yang bisa menjamin keselamatan kita, jangan tinggalkan. Ya, saudara. Itu sebab di dalam Yeremia pasal yang kedua ayat 13 dan ayat 14, saudara, saya ingin untuk kita mempelajari hal ini dari Yeremia pasal yang kedua, Yeremia pasal yang kedua ayat 7 dan 13. Kita akan baca bersama. 1, 2. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Ya, kemudian ayat yang ke-13. 1, 2. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku. 1. Sumber air yang hidup untuk 2. Menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saudara, coba lihat. Ini saya yakin Tuhan melalui Yeremia menyampaikan ini kepada Yeremia. Tuhan hatinya sangat sedih. Dia sudah berjuang untuk memberikan tanah Kanaan, tanah yang subur. Ya, tadi kita sudah baca. Tanah perjanjian, tanah yang subur. Begitu kamu masuk, harusnya kamu segera memetik buah-buahan, sayur-mayur, bunga-bungaan. Harusnya kamu happy. Sehari begitu kamu masuk, begitu kamu obral makanan, kamu bisa makan apa aja. Tapi begitu kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Saya bisa merasakan kekecewaan hati Tuhan. Bahwa apa yang dia siapkan buat saudara, buat saya seringkali bukan cuma kita sia-siakan, saudara. Kita nistakan, kita najiskan. Itu sebab semua pemberian Tuhan harus kita hargai. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menyiapkan tanah Kanaan pada hamba, bagi hamba. Dan sesuai dengan firman-Mu, hamba tinggal menikmati semua buah-buah dan semua yang baik dari dalamnya. Terima kasih Bapa. Hamba akan melakukan itu. Hamba akan menikmatinya. Saudara, maka hidup saudara itu hidup yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi orang-orang ini, mereka itu digerakkan, diagitasi, diprovokasi. Oleh siapa? Saudara mesti tahu. Saya mau ungkapkan rahasianya. Ketika bangsa Israel pada tengah malam itu keluar dari tanah Mesir, dari ibu kota Ramses. Nah, saudara, sebelum mereka keluar, maka tetangga-tetangga mereka, tidak sedikit orang-orang asli Mesir, bekas-bekas dari majikan mereka, kan mereka budak ya. Bekas dari majikan mereka itu bilang begini, tolonglah, izinkan kami sekeluarga dan keluarga besar kami ikut kamu untuk pergi ke tanah perjanjian yang kamu bilang, yang Musa bilang. Kami juga sudah sumpah, kami juga sudah bosan dengan tanah Mesir ini. Dan bangsa Israel mengizinkan, iya deh kalau kamu memang mau ikut sama kami, boleh pergi. Dan mereka ikut keluar. Saudara, mereka ikut keluar dari Ramses. Dan mereka berjalan bersama dengan bangsa Israel. Mengalami kehausan, air habis, mengalami tidak ada roti, tidak ada daging. Mereka tetap ikut. Tetapi di tengah jalan, kata Alkitab, bangsa Mesir ini dan beberapa bangsa yang lain, mereka menjadi provokator. Ketika mereka tidak ada air contohnya, maka mereka kasak kusuk ke sana kemari. Sampai bangsa Israel ini sebagian membawa batu dan ingin melempari, merajam Musa dan Harun dengan batu sampai mati. Dan mereka menjadi provokator. Saudara mesti ingat, iblis adalah provokator kita.
dia selalu bisikin kita. Saudara lagi kurang duit, saudara lagi sakit, saudara lagi gak ada kerjaan. Dia provokasi. Dia akan membisikin saudara. Itu sebab saya dan saudara harus tahu. Bangsa Israel ini sangat mudah diomongin. Sehingga mereka tunduk kepada bangsa-bangsa ini. Dan mereka berani kepada Tuhan. Siapakah bangsa-bangsa itu di antara kita? Itu adalah utusan-utusan iblis. Bisa jadi itu adalah bukan bangsa lain. Bukan keluarga lain. Bisa jadi itu adalah keluarga kita sendiri. Serumah bisa menjadi provokator. Bisa keluarga besar kita. Dari kakek nenek kita. Saudara jauh kita. Itu bisa menjadi provokator. Sehingga kita bisa meninggalkan Tuhan. Dan mereka dalam hati, tepuk tangan. Ya, mereka menang. Karena kita meninggalkan Tuhan. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Ya, jangan sampai kita diprovokasi menggali kolam. Kita coba mencari kehidupan. Kolam berarti air kehidupan. Jangan sampai. Tuhan sudah menyediakan di mana saya dan Anda tinggal datang ke tepi kolam dan menciduknya. Dan kita bisa minum, kita bisa bawa pulang. Kita bisa apapun dengan air yang Tuhan sudah sediakan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih ya, sangat jelas ya. Bahwa apa sih sebabnya saya lebih terpuruk. Saudara dan orang-orang Kristen semakin terpuruk. Provokator. Apa saudara? Provokator. Provokator itu sangat jahat. Begitu saudara tahu aku mau diprovokasi, saudara tengking dalam nama Yesus. Tidak, aku tidak mau diprovokasi. Aku mau sumber air dari Tuhan. Aku mau tetap tinggal di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tuhan yang menumbuhkan buah, aku tinggal memetik dan makan. Orang Kristen yang ada Roh Kudus dan dekat dengan Tuhan, dia tidak kerja setengah mati, jungkir balik. Dia tidak akan berjuang, menyambung nyawa, sampai gak karu-karuan. Keluarga ditinggal untuk cari duit. Suami kerja, istri juga kerja. Anak-anak terlantar tidak karuan, iblis mencaplok mereka. Belum lagi suami dan istri yang di luar pada menyeleweng juga. Coba, ini pekerjaan iblis. Ini pekerjaan iblis. Itu sebab saya dan saudara harus tahu. Kalau Tuhan sudah menyiapkan buat kita, mari rendah hati. Apa saudara? Rendah hati. Kalau saya dan saudara rendah hati, kita ketemu Tuhan. Kalau kita tinggi hati, kita ditolak oleh Tuhan. Para kekasih, perhatikan yang saya tulis dengan tinta merah. Aku telah membawa kamu subur, buahnya, dan segala yang baik. Coba, saya itu tinggal terima loh saudara. Kalau saya nggak macam-macam, saya pasti terima. Kalau saya macam-macam pikirannya seperti bangsa ini, nggak karu-karuan. Sebab itu anak-anak Tuhan, kita sudah melihat tanda zaman. Katakan tanda zaman. Dunia akan dihabisin. Tuhan Yesus datang. Ya saudara, jadi kita sudah melihat tanda-tandanya ya. 2 minggu ini kita sudah banyak sekali peristiwa, berita, gambar-gambar video dari perang antara Israel dengan Iran. Kemudian mulailah masuk Amerika Serikat. Saudara, dan ini akan mempercepat proses perdamaian perang antara Israel dengan Iran. Saudara, kalau itu betul damai, maka tidak terjadi perang dunia. Ya, perang apa saudara? Perang dunia. Ya, bukan perang wayang loh, ya, perang dunia. Tetapi kalau itu tidak terjadi, maka ada perang dunia tapi masih cukup jauh. Masih cukup jauh. Nah, waktu fase yang jauh ini, entah beberapa tahun,
sebelum Perang Dunia Ketiga, menurut saya ini adalah kemurahan Tuhan bagi semua orang, semua agama untuk bertobat kepada Tuhan. Ya, saudara. Sehingga kalau mereka bertobat, mereka akan diselamatkan. Tetapi memang harus ada gara-gara lebih dulu. Ya, saudara. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, ya. Ketika saya masih kecil di kota Madiun, papi saya itu kerja di pabrik gula Rejo Agung. Satu pabrik gula yang terbesar di Indonesia pada waktu saya masih kecil itu. Dan di masa giling tebu, di masa pabrik gula itu giling tebu, maka itu setiap Sabtu atau Jumat, ya kira-kira Jumat malam, itu mesti ada pagelaran wayang kulit. Ya. Saudara, maka ketika itu pertunjukan mau mulai, itu ada namanya goro-goro. Tahu goro-goro? Ada yang guyonan, ada yang apa kata-katanya itu enggak karu-karuan. Nah, setelah itu baru dijebloskan ceritanya apa. Nah, saudara, seperti sekarang ini goro-goronya. Pendahuluan daripada apa yang akan terjadi. Saya tidak tahu, tidak lama lagi atau masih lama. Tetapi ini waktu adalah masa di mana orang-orang yang anak-anak Tuhan istimewa, yang sudah undur dari Tuhan untuk kembali bertobat. Saudara, karena ini adalah masa emas. Ya, masa emas. Disebutkan sebagai masa emas, yaitu kamu bisa selamat asal kamu cepat bertobat. Saudara, nanti kalau sudah sampai terjadi dengan pertarungan yang sesungguhnya, maka saya dan saudara sudah tidak mungkin lagi, dan mereka juga tidak mungkin lagi, mau kebaktian di mana? Perang di mana-mana. Jangan bilang Indonesia tidak kena. Indonesia kena. Saudara, itu sebab saya sudah bilang pada beberapa waktu yang lalu, tidak ada blok yang bernama non-blok. Semua keblok. Blok A dan blok B. Negara kita sekarang, policy kita adalah non-blok. Besok tidak bisa. Negara kita akan ditekan oleh seluruh dunia. Kamu ikut bloknya kami atau bloknya sana. Kalau kamu non-blok, kamu hancur. Saudara. Jadi ini yang bakal terjadi, anak-anak Tuhan. Itu sebab kalau saudara itu setia kepada Tuhan, itu bukan keuntungan gereja Kristus Penebus. Bukan keuntungan pendetanya. Itu keuntungan saudara sendiri. Amin. Keuntungan saudara. Coba bayangin. Siapa bisa ngatur istri, suami, anak saudara, orang tua saudara. Keadaan yang bisa memaksa mereka bertobat. Yaitu keadaan situasi dunia sekarang ini. Nah, itu sebab kita tidak ingin mereka mengalami satu tekanan batin sampai mereka terpaksa bertobat dan datang kepada Tuhan, setia ke gereja. Sehingga mereka akan berkata kepada pendeta gereja, Pak Pendeta, tolong diadakan kebaktian saben hari. Saya merasa saya harus dekat dengan Tuhan. Jangan cuma seminggu 2 kali, 3 kali. Kalau bisa setiap hari saya akan datang, Pak Pendeta. Kenapa? Keluh kesah dan ungkapan itu keluar. Karena mereka mulai sadar. Sekian puluh tahun, sekian belas tahun, sekian tahun mereka telah undur dan jauh dari Tuhan. Padahal penghakiman sudah di muka mata. Jadi mereka ingin mengejar semua ketertinggalan mereka tentang ketidakmengertian mereka akan firman, kebodohan mereka tentang kehendak Allah. Mereka ingin kejar, mereka ingin saben hari ada kebaktian. Sekarang jangankan saben hari, ya 2 kali seminggu aja teko ora, oh ora. Sekarang kayak begitu. Besok sudah berubah pikirannya. Aduh, kenapa kebaktian cuma 2 jam, 3 jam?
Pak Gembala, kebaktian harus 5-6 jam. Saya harus mengejar kehausan saya akan firman. Akan terjadi demikian. Alkitab yang bilang. Satu orang dari antaramu akan dikeroyok 10 orang supaya kamu bisa membimbing 10 orang ini datang kepada Allah. Tuh dia. Akan tiba waktunya. Jadi saudara, sekarang ini adalah masa di mana kita harus menyadarkan anak-anak kita, keponakan kita, adik-adik kita, ya, besan kita dan lain sebagainya. Semua keluarga kita. Sebelum kita menjangkau orang luar. Mereka nanti pada satu saat, kalau sampai mereka tidak ada kesempatan dan mungkin mereka meninggal lebih dulu, ya mereka langsung masuk neraka. Gak ada masa dispensasi di mana mereka bertobat, mencari firman, makan perjamuan kudus, diurapi dahi mereka dengan minyak urapan. Masuk dalam baptisan air, sudah tidak ada. Sekarang ini masih ada. Itu sebab sekarang kita harus pergi keluar. Bergeraklah saudara, bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, saudara, jadi kalau saya dan saudara pergi keluar mencari jiwa, maka saudara harus tahu, aku melakukan perintah Tuhan. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara harus berkorban. Kalau enggak ada satu orang atau beberapa orang berkorban, jiwa-jiwa itu tetap tidak akan mau datang ke gereja. Kenapa? Karena mereka belum sengsara, mereka belum tersiksa, mereka semua masih running well. That's why not one single person of them, they that lazy before the presence of God, and they still withdraw, mundur, and go astray from the presence of God. Yes, that's why if anyone being commanded by God himself, by the Holy Spirit, in his or her heart, in his or her mind, then God will direct them to go some souls every day. Saudara, Tuhan sudah membawa kita masuk di tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Ya, saudara, kiranya kalimat berikut tidak terjadi pada kita. Katakan, kalimat berikut tidak boleh terjadi pada saya. Saya harus sangat menghargai pemberian Tuhan. Semua yang berbuah dengan lebat, yang subur dan segar, yang indah dan luar biasa, harus saya hargai, harus saya nikmati mulai malam ini. Amin. Sebab anak-anak Tuhan, jangan sampai saya dan saudara keracunan hati. Ya, Yeremia 2 ayat 7 dan 13 ini adalah satu sindrom tentang keracunan hati kita. Siapa yang meracuni? Itu tadi, bangsa Mesir dan bangsa-bangsa lain yang ngikut bangsa Israel keluar dari Ramses, keluar dari Mesir. Karena mereka cuma ingin melihat mujizat, pemeliharaan. Nanti kalau masuk ke tanah Kanaan itu seperti apa ya? Kita sebagai warga Mesir gak mungkin bisa masuk tanah Kanaan. Itu perjalanan yang penuh dengan bahaya dan menyambung nyawa. Kalau bukan Allah yang memimpin Israel dan kita ikut nebeng dalam barisan Israel ini, kita pun tidak akan bisa masuk Kanaan. Wow, pintar juga mereka. Cerdik juga mereka. Mereka sangat smart. Ikutlah mereka. Tetapi mereka ikut, hatinya tidak bertobat. Sehingga mereka merusak hati-hati Israel. Di antaranya keluar 3 pangeran dari Israel yang sudah diracuni. Ini sindrom keracunan hati. Sudah diracuni. Ya saudara, bagaimana 3 pangeran Israel ini, ya, Korah, Datan, Abira. Saudara, coba, 3 orang ini pengikutnya banyak. Dan mereka
mendesak dan mereka mau membunuh Musa dan Harun. Saudara, coba lihat keracunan hati. Saudara, kalau seseorang keracunan hati secara fisik, secara medis, secara biologis, saudara, maka dia risikonya mati. Karena akan terjadi sirosis pada hati atau levernya. Terjadi pengerutan pada hati atau levernya. Dan itu menuju pada kanker lever. Enggak ada harapan. Berapa banyak uang dia punya untuk berobat. Semua dokter bilang, bawa pulang. Kasih makan apa aja yang dia mau. Bawa jalan-jalan kemana yang dia bisa jalan. Di rumah sakit ini tidak ada. Cara untuk menyembuhkan orang dengan kanker liver, cirrhosis liver, tidak ada. Bawa pulang aja. Apa mereka mau? Kasih makan. Sudah, senang-senangkan aja. Nah, inilah saudara yang terjadi. Keracunan hati. Maka tidak ada harapan lagi bagi kita untuk diselamatkan. Saya mengatakan demikian supaya apa? Supaya kita semua mempersembahkan hati kita sebelum terlambat. Katakan, sebelum saya terlambat. Ya, saudara. Saudara terlambat, kereta api wus. Kalau saudara terlambat itu masih bisa ikut lagi. Ya, saudara. Tetapi kalau saudara terlambat untuk ikut waktunya, timetable, jadwal dari Allah, saya nggak bisa menyetop. Saya tidak bisa mengulangi lagi. Waktu itu tidak bisa berputar lagi buat saya. Juga buat saudara. Sekali waktu berjalan, kita mau mengikutinya atau kita tidak mau mengikutinya. Sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Jangan sampai kita keracunan hati. Yaitu tidak tahu terima kasih. Diberi yang subur, baik dan berbuah. Tapi malah dinistakan. Ayat 13. Meninggalkan sumber air hidup. Ayat 13. Dengan congkaknya menggali kolam yang ternyata bocor. Bersyukurlah. Jangan serakah. Saudara pasti melihat orang-orang yang serakah. Yang rakus. Bukan dalam hal makan ya. Tapi dalam semua kenikmatan dunia, harta benda, uang dan lain sebagainya. Mereka akan menanggung sengsara dan berat. Jangan sampai saya dan saudara itu serakah. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk apapun yang saudara alami dan saudara sudah terima. Gaji saudara 1 bulan segini atau seminggu segini. Atau sehari segini, bawa datang di hadirat Tuhan. Angkat dengan 2 tangan saudara ke hadiratnya. Kembalikan persepuluhannya kepada Tuhan. Supaya Tuhan berkenan mencurahi saudara luar biasa. Itu orang bersyukur kepada Tuhan. Lain kali, besok, lusa dan seterusnya Tuhan memberi kepada orang ini. Kepada anaknya ini. Dengan berkat yang luar biasa. Tetapi kalau semua kita habiskan dengan kecongkaan dan keserakahan kita, kepongahan kita, ingin dipuja orang. Saudara, bukan cuma air mata, bukan cuma kita nangis, tetapi kita ada dalam ancaman hukuman Allah. Semua orang serakah kena hukum. Itu hukum Allah masalahnya. Bukan hukum gereja, tidak. Itu hukum Allah. Itu sebab saya dan saudara harus lebih banyak bersyukur. Beri tepuk tangan bagi dia. Bila saudara bersyukur, Tuhan menambahi terus. Bila saudara menggerutu dan saudara rakus, saudara serakah, Tuhan stop. Karena saudara menambahi jumlah orang yang berani kepada Tuhan. Di stop sama Tuhan. Orang yang bersyukur. Orang yang menjadi jujukan berkat Tuhan. Asal hujan, ya di rumahnya saja. Tetangga tidak dapat hujan.
Orang belakang tidak dapat, seberang jalan tidak dapat. Cuma saudara dan rumah saudara dapat hujan berkat. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab saya tutup khotbah saya dengan satu kerinduan hati saya. Saudara pergi keluar untuk mencari jiwa-jiwa. Kedua, saudara bersyukur dan jangan serakah. Saudara mengerti mencari jiwa itu penting sekali. Bulan April kemarin, mission yang saya jalankan, kami membantu satu mission trip ke daerah pedalaman di Halmahera Timur. Bulan depan, mission ini lebih besar lagi, anggotanya akan berangkat ke Halmahera Barat. Saudara, ternyata di negara kita yang sangat modern ini, masih ada orang-orang yang hidup di dalam hutan. Saudara, di dalam hutan. Tim ini, saudara, yang pertama 7 orang, pria dan wanita, mereka itu berjalan kaki, berjam-jam dalam setiap hari untuk menjumpai mereka. Dan harus dengan bagaimana caranya, ini orang-orang yang masih belum dimasyarakatkan. Maaf, masih liar. Saudara, pemimpinnya, salah satu pemimpin dari tim ini mengatakan pada saya, mereka itu masih makan daging mentah. Kalau membunuh binatang, langsung mereka potong, mereka makan. Puji Tuhan mereka sudah pakai baju. Dulu mereka tidak pakai baju. Dan misi yang kedua ini akan kembali ke sana dan masuk lebih dalam lagi. Coba, bangsa kita masih banyak yang makan daging mentah, darah. Sudah bisa bayangkan? Sekarang kita ada di kota-kota yang sangat madani, kota-kota yang sangat civilized, sehingga kita mudah dengan WhatsApp kita, dengan telepon kita bisa menjangkau mereka dan mengajak mereka. Saudara bisa keluar pakai mobil, pakai kendaraan saudara, dan mendatangi mereka begitu mudah. Saudara, bayangin, di negara kita masih banyak kayak begitu. Mereka tidak sembarangan berani masuk, mereka bisa dijagal nanti. Tetapi saya berkomitmen, mereka harus diselamatkan. Saudara, ada 2 profesor doktor, anggota dari tim ini, yang mau memberikan waktu dan hidup mereka untuk menjangkau orang-orang. Sekarang saudara dan saya hanya tinggal mengkontak si A, si B, teman saudara, famili saudara, tetangga saudara, kan mudah. Tapi saudara tidak mau. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, biarlah hati saudara suci dan benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai keracunan. Katakan, jangan sampai saya keracunan. Hati saya ini. Saudara, angkat 2 tangan saudara dan terimalah berkat dari sorga. Sebab itu turunlah di atas kepala saudara damai, sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara. Korban kolektor saudara dihargai, teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara, sesuai dengan peraturan Kejadian 14 ayat 18 sampai 20, sesuai dengan peraturan dari Maleakhi 3 ayat 8 dan 10, sesuai dengan peraturan dari Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Semua pengembalian persepuluhan saudara diberkati luar biasa sampai lumbung-lumbung saudara penuh dengan sesak. Pulang dengan damai dan sejahtera dan kembali lagi di rumah Tuhan pada hari ibadah yang akan datang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia.